Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6E. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan kembali. Baiklah, pada hari ini kita belajar mata pelajaran matematika ya, mengenai materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sekarang boleh kalian buka buku matematikanya halaman 16. Materinya di halaman 16 sampai halaman 21 ya. Jadi silakan disimak penjelasan Ibu Guru sambil dibuka bukunya. Ya, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Di sini kita akan belajar 3 sifat ya. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran ya. Distributif di sini ada distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi ketika sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini kita pelajari untuk mempermudah ya kita melakukan perhitungan. Tapi ketiga sifat ini hanya bisa dilakukan pada operasi hitung tertentu ya. Silakan disimak. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Tidak bisa pada pengurangan atau pembagian. Jadi sifat komutatif ini hanya pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Kita lihat ya, di sini ada sifat komutatif pada penjumlahan. Ada contohnya. Nah, di sini ada Budi. Budi memiliki 4 apel dan 3 apel ya, apel merah dan apel hijau. Nah, jika dijumlah punya Budi ini jumlahnya 7 apel. Nah, sedangkan Tina memiliki 3 apel hijau dan 4 apel merah. Di sini hanya bertukar posisi saja. Jadi kalau misalkan punya Budi apel merah terlebih dahulu, punya Tina apel hijau terlebih dahulu. Namun keduanya jumlahnya sama ya, meskipun ditukar antara apel merah dan apel biru, mereka jumlahnya tetap sama, yaitu 7 apel. Jadi sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis A plus B sama dengan B plus A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Untuk memperjelasnya, coba di sini ada contoh ya, sama seperti gambar Budi dan Tina. Ada 5 ditambah 8 sama dengan 13, sama halnya dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi meskipun angka 5 dan 8 ditukar, jumlahnya akan tetap sama, yaitu 13. Selanjutnya, sifat komutatif pada perkalian. Di sini contohnya sama seperti yang sebelumnya, apel juga, cuma penulisannya ada perbedaan antara penjumlahan dan perkalian. 3 dikali 2 ya, posisinya seperti ini. Ya, karena ada 3 baris yang jumlahnya 2. Ya, berbeda dengan 2 dikali 3, berarti 3 baris apel ini ada 2 ya. 3 apel yang berjajar ini ada 2. Nah, bentuk umum dari sifat komutatif pada perkalian yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi mau dibalik-balik 2 dikali 3 ataupun 3 dikali 2 hasilnya tetap sama, yaitu 6. Tapi ketika penjabaran artinya berbeda ya. Kalau misalkan 3 dikali 2 itu kan sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, kalau misalnya 2 dikali 3 itu kan sama dengan 3 ditambah 3. Kalau penjabarannya berbeda. Tapi kalau untuk pertukarannya, sifat komutatifnya itu sama. A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi contohnya seperti yang ini. 5 dikali 6 sama dengan 30. Sama halnya dengan 6 dikali 5 sama dengan 30.
Kita lanjut ke sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini juga berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Tidak bisa pada sifat pembagian ataupun pengurangan. Jadi sifat asosiatif ini hanya bisa untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kita simak lagi contohnya ya. Jadi sifat asosiatif pada penjumlahan dulu. Di sini sama, ada Budi. Budi punya beberapa jenis bola. Tina juga punya beberapa jenis bola ya. Di sini caranya kalau Budi mau menjumlahkannya sebenarnya bisa aja ya, langsung A plus B plus C dijumlahin semua. Tapi kalau sifat asosiatif di sini kita kelompokkan dulu. Jadi mau jumlahin yang mana dulu nih gitu ya. Kalau Budi dia mau menjumlahkan bola sepak bola dan bola yang berwarna merah ini. Jadi Budi menjumlahkan 4 bola ditambah 2 bola dulu karena di dalam kurung ya. Nah, kalau Tina mau menjumlahkan bola tenis ini dengan bola sepak bola ini ya. 3 ditambah 4 baru ditambah 2. Nah, penjabarannya seperti ini. Banyak bola Budi, 3 ditambah, nah dalam kurung 4 ditambah 2. Jadi Budi mau menjumlahkan bola yang ini dan ini dulu ya. Tapi hasilnya tetap sama 9. Kalau Tina, dia mau menjumlahkan bola yang hijau dengan sepak bola ya. Bola kaki ini. Tapi jumlahnya juga tetap sama 9. Jadi di sini ada pengelompokan. Ini sifat asosiatif ya. Boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang ini selama operasi hitungnya itu adalah penjumlahan. Jadi boleh mengelompokkan yang mana dulu itu bebas karena mau dijumlahkan yang ini dulu ataupun yang ini dulu hasilnya tetap sama. Selanjutnya asosiatif pada perkalian. Nah, kalau asosiatif pada perkalian juga sebenarnya sama juga ya. Mau langsung dikalikan juga itu seperti itu bisa ya. A kali B kali C langsung bisa. Cuma kalau misalkan pada sifat asosiatif kita kelompokkan dulu agar lebih mudah mengerjakannya. Di sini contohnya, di sini kan ada di buku kalian ya, halaman 19. Di sini ada sebuah balok ya. Balok itu terdiri dari susunan kubus-kubus yang besarnya sama. Nah, kalau di sini mau dikelompokin balok yang bagian atas dengan bagian bawah. Ya, di sini ada 2 dikali 4 dikali 5. Nah, ini tuh balok yang bawah jumlahnya adalah 4 kali 5. Ada 2 balok, makanya penulisannya 2 dikali 4 dikali 5. Jadi si 4 kali 5 ini dulu nih yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka perkaliannya seperti ini, 2 dikali 4 dikali 5. 4 kali 5 itu 20 sama dengan ya 2 dikali 20 sama dengan 40 ya. Beda halnya dengan yang sebelah sini, deretan ini. Kalau deretan ini mau mengelompokkan yang 2 kali 4-nya dulu, berarti per barisan yang sebelah sini. Tadi Ibu kasih warna berbeda. Dia mau mengelompokkan yang satu baris ini ke belakang ya. Jadi 2 dikali 4 dulu baru dikali 5 karena ini ada 5 kumpulan balok 2 kali 4 itu, tapi hasilnya tetap sama 40. Kalau di contoh yang ini untuk memperjelas ya, perhatikan contoh berikut. Ada 5 kali 3 dulu ya dikali 4 sama dengan 15 kali 4 hasilnya 60. Sama juga 5 dikali 3 kali 4 berarti yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Di sini 5-nya tetap ditulis, baru 3 kali 4-nya 12-nya kita tulis di sini dan dikalikan. Hasilnya tetap sama 60. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat distributif ya atau penyebaran. Nah, sifat distributif juga disebut sifat penyebaran ada 2. Yang pertama distributif perkalian terhadap penjumlahan dalam bentuk umum dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan dalam bentuk umum juga. Kita lihat contohnya ya.
Selanjutnya adalah bentuk sifat distributif. Distributif di sini kan bentuk penyebaran ya. Jadi jika kalian bertemu dengan soal yang bentuknya seperti ini ya. 5 dikali terus ada dalam kurung penjumlahannya. Jadi tinggal didistribusikan saja. 5 dikali 6 ditambah 5 dikali 4. Jadi dia disebarkan ya agar lebih mudah. 5 dikali 6 dulu, baru dijumlah 5 dikali 4. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nih, bentuk distributifnya ya. Bisa juga langsung 5 dikali 6 tambah 4. Jadi penjumlahannya dulu kalau di sini hasilnya tetap sama 50. Kalau ini distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Kalau yang di bawah distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama halnya ya, kalau disebarkan ini bisa 5 dikali 6 dulu dikurang 5 dikali 4. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, bedanya hanya di pengurangan dan penjumlahannya di sini ya. Boleh kalian kerjakan dulu yang dalam kurungnya seperti ini. 5 tetap ya dikali 6 dikurangi 4 sama dengan 2 ya, hasilnya 10. Sama halnya dengan 5 dikalikan 6 dulu sama dengan 30, baru dikurang 5 dikali 4. 30 dikurang 20 hasilnya 10. Jadi distributif ini artinya disebarkan dulu ya, penyebaran. Tapi kalau ketika kalian mengerjakan soal-soal, kerjakan yang menurut kalian caranya mudah dan kalian pahami. Nah, ini ya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dengan bentuk umum. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti yang di depan tadi. Rumusnya jika ada format soal seperti ini bisa dikerjakan secara distributif ya. Jadi A dikali B ditambah A dikali C. Bentuknya akan seperti ini. Contohnya 6 dikali 4 tambah 5. Maka 6-nya tetap ditulis ya. Dijumlahkan dulu 4 tambah 5 sama dengan 9 ya. Jadi hasilnya di sini 6 dikali 9 sama dengan 54. Atau dengan cara 6-nya kita distribusikan dulu. 6 dikali 4 dulu, baru dijumlahkan. 6 dikali 5 sama dengan 24 ditambah 30 hasilnya 54 juga. Jadi mau caranya seperti ini atau seperti ini jika kalian bertemu soal A kali B tambah C. Nah, bisa kalian kasih kurung kalau belum ada kurungnya ya. Jadi dikerjakan secara distributif seperti ini ataupun langsung dijumlah dulu yang dalam kurung baru dikalikan bilangan pengalinya. Sama halnya terhadap perkalian terhadap pengurangan, hanya bedanya yang di dalam kurung itu adalah pengurangan. Nah, jika kalian ketemu soal A dikali B dikurang C. Nah, kita buat saja bentuk distributif seperti ini. Boleh pakai dalam kurung dulu yang pengurangannya dikurangi atau dengan disebar A dikali B baru dikurang A dikali C. Seperti itu ya. Contohnya ada di sini. Contohnya ini ya, 7 dikali 6 dikurang 9. Nah, 6 dikurang 9 dulu ya, hasilnya 3. Maka jika dilanjutkan 7 dikali 3 sama dengan 21. Atau mau cara yang seperti ini juga boleh ya. 7 dikali 9 dikurang 7 dikali 6. Maka hasilnya 63 dikurang 42 sama dengan 21 juga. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan cara-cara yang menurut kalian lebih mudah. Nah, baiklah, sekarang kita akan latihan.
Berikut adalah soal-soal, silakan dikerjakan dan dicatat ya. Lalu hasilnya dilaporkan seperti biasa. Jika kalian belum paham, boleh kalian ulangi video ini atau bertanya langsung kepada ibu guru. Ya, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar dan tetap semangat. Salam sehat untuk keluarga semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.